Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membahas tentang anak sebagai kertas kosong. Jadi pada tahun 2015 lalu saya sempat nulis sebuah opini, dan itu diterbitkan di Jawa Pos, ya Pos Bengkulu waktu itu. Kemudian selanjutnya saya juga udah upload di artikel, nanti saya kirimkan ya di deskripsi kalau ingin membaca artikel saya tentang paradigma kertas kosong. Jadi kita mungkin masih sering ngomong bahwa anak yang baru aja dilahirkan itu ibarat kertas kosong ya, atau dia belum tahu apa-apa gitu. Dan kita orang dewasa lah atau lingkungan lah yang membentuk dia untuk tahu sesuatu dan untuk menjadi apa gitu. Oke. Di sini saya ingin menceritakan dikit ya tentang teori tabula rasa itu atau kertas kosong itu. Jadi tabula rasa itu digagas oleh seorang filsuf Inggris itu pada abad ke-17, waktu itu. Jadi John Locke ini pada abad ke-17 ini, atau John Locke, Aristoteles dan lain-lain, mereka itu sangat empiris banget ya. Intinya bahwa seseorang itu memperoleh pengetahuan, memperoleh informasi itu memang berdasarkan pengalaman, disandarkan pada pengalaman gitu. Jadi kalau John Locke itu membawahinya jadi dua gitu kan, pengalaman batin dan pengalaman lahir. Jadi ketika anak lahir itu dianggapnya itu kosong, nggak ada pengalaman apa-apa. Kemudian ketika dia lahir, dihadapkan pada sebuah lingkungan, makanya dia bisa memperoleh pengetahuan, bisa jadi pinter. Jadi dalam perolehan informasi atau pengetahuan itu, John Locke menganggap bahwa pengalaman lah yang mempengaruhi struktur otak anak gitu, atau seseorang gitu ya. Kalau bukunya yang terkenal itu Essay Concerning Human Understanding, itu yang paling terkenal, yang mengenai proses pemrosesan informasi otak gitu kan, memperoleh pengetahuan. Jadi kita itu lahir tuh nggak mempunyai informasi apa-apa, nggak mempunyai pengetahuan apa-apa. Terus lahir barulah kita dapat informasi, dapat pengetahuan itu gitu. Menurut John Locke seperti itu. Nah, kalau sebenarnya menurut saya nih, memang sebelum saya membaca teori ini, memang saya itu agak ganjilnya kenapa? Karena kok anak bisa ada yang cepat nangkep, ada yang lambat ya kan. Kemudian anak itu langsung bisa mengerti, oh ini berat, ini ringan dan lain-lain. Karena background saya adalah pendidikan matematika, maka saya bereksperimen dengan keponakan saya waktu itu ya. Bereksperimen, memang anak itu ketika masih kecil tuh kita kasih dua benda gitu ya. Yang mana yang ringan, Dek? Dia tuh udah bisa, udah ngerti gitu kan. Yang mana yang berat, Dek? Coba, yang mana yang lebih berat, Dek? Waktu itu ponakan saya sekitar 3 tahun. Yang mana, Dek, yang lebih berat, Dek? Ini. Yang mana yang lebih ringan, Dek? Yang ringan yang mana gitu. Yang Adik bisa bawa yang mana gitu, yang ini gitu. Jadi artinya dia bisa tahu, yang dia bisa merasakan ya kan, ini benda berat yang dia nggak bisa bawa, ini benda ringan yang bisa dia bawa tuh dari mana gitu kan. Keresahan saya tuh dari situ, dari kok ini ponakan saya bisa tahu ini berat ini ringan dari mana ya gitu kan. Artinya dia itu sebenarnya dia tuh sudah punya kapasitas, sudah punya kemampuan matematis untuk bisa merasakan ini benda ringan dan ini benda berat, ini benda ringan yang bisa aku bawa dan ini benda berat aku nggak bisa bawa, ini tante yang bisanya bawa gitu. Waktu itu seperti itu. Kemudian kan saya waktu itu masih
awal-awal kuliah. Makanya saya merasa ini kemudian kalau kita kaitkan dengan paradigma dengan kertas kosong, anak yang nggak tahu apa-apa, artinya dia nggak bisa dong, artinya membedakan mana yang berat mana yang ringan, asal bawa aja kan, gitu loh maksudnya. Mau yang tinggi dia bisa, ketika tinggi, kan saya nih kebetulan waktu itu dia tinggi, kemudian dia ambil kayak kursi kecil gitu, kemudian dia naik di atas itu, baru dia ambil meja yang agak tinggi itu. Dia bisa mengukur sepertinya ya, ke dalam pandangan kita kan, oh dia bisa mengukur nih, artinya kalau saya kayak gitu, gapai gitu nggak bisa gitu. Jadi saya harus ngambil kursinya tuh segini yang bisa saya bawa, saya taruh, kemudian saya ambillah barang itu yang di meja yang agak tinggi itu. Artinya anak sudah punya kapasitas dong, dia sudah punya struktur bawaan otak sehingga dia itu bisa memperkirakan untuk dia menggapai suatu barang di tempat yang tinggi, ya kan? Kalau saya sih awalnya dari situ, dari background keresahan saya itu, awal keresahan saya dari situ. Kemudian saya baca-baca lagi, memang baru nyambung ke ketika saya sudah masuk belajar ke psikologi kognitif. Memang barulah itu pada abad ke-18 ya kan, kayak Plato gitu kan, bahwa sudah mulai mengenalkan struktur bawaan otak. Jadi setiap anak itu mempunyai struktur bawaan otak masing-masing, ya kan, entah itu karena genetik, entah itu karena apa sih, given saya suatu kecerdasan khusus ya, genetik. Saya sendiri belum menemukan ya kalau gen apa yang kira-kira menghubungkan tentang kecerdasan anak gitu. Tapi kita taunya bahwa orang tua yang cerdas itu menurunkan anak-anak yang cerdas juga, ya kan, logikanya kan seperti itu. Anak-anak pendidikan nih pasti udah kenal banget yang namanya Jean Piaget, ya kan, pasti psikologi kognitif itu nggak jauh-jauh dari situ, karena emang awal-awal Piaget itulah yang paling terkenal ya, dari tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret dan lain sampai ke operasional formal, itu kan terkenal banget ya. Sampai kita juga, bahkan sistem pendidikan kita juga mengacu ke situ ya. Kenapa anak-anak untuk masuk sekolah dasar itu harus 7 tahun dan lain-lain, itu mengacu dari teori Jean Piaget itu juga kan, salah satu dukungan teorinya itu. Nah kemudian setelah lahirnya Jean Piaget, konstruktivis radikal itu ya, bukan radikal teroris, bukan ya, karena ini teori kognitif. Ini memang konstruktivis radikal Jean Piaget ini kan ada tahap-tahapnya ya, setiap dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun, dan 12 tahun ke atas itu kan. Nah itu juga ada pengembangan lagi dari konstruktivis radikal ke menurut saya konstruktivis sosial. Jadi konstruktivis sosial ini lebih ke mengarah pada anak-anak itu bisa membangun pengetahuan itu secara berkelompok. Nah ini tokohnya ini pasti teman-teman pendidikan udah tahu nih, Vygotsky ya kan. Gak jauh dari Vygotsky, gimana kalian bisa banyak sekali muncul model-model pembelajaran yang berkelompok. Nah itu dari bapaknya konstruktivis sosial, yaitu Vygotsky, hingga bisa berkembang sampai sekarang. Nah itu lanjut kembali ke kertas kosong tadi. Kalau misalnya kita ya metafora ya, kalau saya punya metafora kertas kosong itu, kalau saya pikirkan kertas kosong itu suatu benda, suatu perumpamaan yang sifatnya statis. Itu kenapa saya merasa kertas kosong. Apa yang kalian pikirkan tentang kertas kosong? Kertas kosong ya statis gitu. Artinya semau-mau gue, semau-mau lingkungan membentuk anak.
Padahal nggak seperti itu guys. Jadi menurut saya nih, bahkan pengalaman saya punya anak yang saat ini 3,5 tahun. Jadi anak itu udah punya apa ya, semacam pola ya, udah punya struktur bawaan given, sudah punya apa namanya, kayak pengalaman, mungkin pengalaman di dalam kandungan ya, pengalaman di dalam kandungan juga, gizinya juga mempengaruhi. Itu yang anak itu bisa langsung paham gitu, yang berbeda dengan yang kita pikirkan, yang orang dewasa pikirkan gitu. Misalkan gini ya, ini salah yang sifatnya empiris ya, waktu dalam kandungan, waktu waktu saya hamil itu saya sempat menghafalkan An-Naba, dan itu di akhir-akhir kehamilan ya, saya menghafalkan surah An-Naba. Nah itu waktu anak saya sekitar umur 1,5 tahun lah ya, atau 1,5 tahun lebih, mau ke 2 tahun gitu ya. Itu anak saya itu sudah hafal surah An-Naba, yang apa tuh, jumlah suratnya tuh sama dengan yang saya hafalkan gitu. Amma yatasaalun itu anin naba'il adim, itu dia tuh dengan apa itu yang nggak jelas, pronunciation-nya yang nggak jelas, mahroj ya kalau bahasa Arab, dengan pelafalannya yang kurang jelas, itu tuh An-Naba. Jadi bahkan dalam kandungan itu anak sudah merekam aktivitas kita. Misalkan ya itu lagi, itu yang pernah saya eksperimenkan ke keponakan, juga saya eksperimenkan ke anak saya, Sean itu juga, mana yang ringan, mana yang lebih ringan kira-kira yang mau adik bawa, mana yang lebih panjang yang mau adik ambil gitu, misalnya tongkat atau apa, pedang gitu kan, mana yang lebih panjang yang mau adik ambil, mana yang lebih kecil gitu. Small and big itu kan konsep apa, ukuran ya, konsep ukuran perbandingan ya, untuk besar dan kecil, sebelum dia memasuki konsep yang lebih abstrak gitu kan, yang angka, kuantitas gitu, jumlah. Nah itu udah beda lagi, tapi kan itu dasarnya dari situ dulu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana lebih panjang, mana lebih pendek gitu kan, mana lebih ringan, mana lebih berat gitu kan, sebelum anak itu mengenal itu tentang angka, simbolik atau secara abstrak gitu kan. Nah jadi dia tuh udah tahu artinya, oh ini kira-kira ini saya bisa bawa mah gitu kan. Ketika dia udah bisa ngomong kayak sekarang itu kan, ini aja yang besar, oh ini mobilnya besar banget, oh itu mobilnya kecil gitu. Itu kan saya nggak ngajarin yang kayak gitu, artinya dia udah bisa membedakan lah di situ, artinya memang anak itu sudah punya struktur bawaan masing-masing, dan kita itu lingkungan itu sifatnya bukan menulis di atas kertas putih, tapi kita itu mendampingi, memfasilitasi gitu kan, memotivasi, mengajarkan, melatih sifatnya. Anak itu yang akan menemukan bentuknya sendiri gitu loh. Jadi kesimpulan saya saat ini di situ. Jadi anak itu bukan kertas kosong, kita mau nulis ABC atau kita mau nulis pakai tinta merah, kuning, hijau, tapi tapi dia itu sudah punya bentuk. Tapi kita hanya fasilitasi, mengarahkan, memotivasi, mendidik itu tadi, untuk dia memperbagus bentuknya, mengoptimalkan bentuknya, seperti itu. Jadi saya punya pengalaman begini, kebetulan saya dan suami itu memang secara
psikomotor kasarnya ya. Kalau misalnya disuruh manjat-manjat, disuruh olahraga, gerak, itu tuh males banget, sumpah. Jadi kita tuh, jadi gini ya, lagi-lagi ini salah satu tips parenting kali ya dari saya ya, mengenai pendidikan anak juga kan, berkaitan dengan tabula rasa tadi. Jadi sebelum kita itu mengajar anak gitu, mendidik anak, bukan mengajarkan ya. Sekarang mengajarkan tuh sifatnya kayak mengajarkan bikin kue gitu. Enggak, ini mendidik itu lebih apa ya? Lebih luas lagi daripada mengajar ya. Kalau dalam ilmu pendidikan seperti itu sih interpretasi saya. Jadi mendidik lebih luas daripada mengajar. Nah, itu kita tuh harus kenal diri kita sendiri dulu. Jadi sebagai orang tua, sebelum kita mendidik anak, kita harus kenal diri kita itu siapa, bagaimana gitu. Karakter kita itu gimana, itu kita harus kenal dulu, baik bapak maupun ibunya. Jadi oh iya ya, memang aku emang nggak suka sih jalan manjat-manjat, olahraga itu paling males dari dulu. Pelajaran olahraga tuh males banget, seadanya banget gitu. Emang nggak serius untuk menekuni itu gitu. Nggak serius untuk betul-betul mau belajar. Ini sekenanya aja kalau pelajaran olahraga gitu pasti. Dan anak kita juga gitu. Kebetulan nih si Sean ini, jadi ketika anak-anak lain tuh udah pada suka nih manjat-manjat, udah pada suka manjat-manjat apa segala macam, lari-lari ya. Saya nih, saya tuh lebih suka lihat, dan dia tuh baru kayak merasa aku berani nih naik nih tangga. Itu baru 2 tahun ke atas. Nah inilah 3 tahun lah puncaknya, itu udah yang nggak karuan lari macam-macam segala macam, naik macam-macam. Itu pun tapi kalau saya lihat teman-temannya nih, teman-teman sebaya itu udah naik, ibaratnya tuh udah naik pohon kelapa, si Sean tuh baru naik pohon kelengkeng gitu ibaratnya. Jadi yang lain tuh udah tinggi, dia tuh baru ya standar gitulah. Tapi saya tidak pernah, yang mungkin bisa dibuat catatan juga, saya tidak pernah memaksa atau melarang anak untuk, nak jangan naik tinggi-tinggi, jangan naik itu nanti jatuh. Enggak. Saya membiarkan dia dengan tetap mengawasi. Saya juga bilang sama suami saya bahwa jangan dilarang selagi itu memang tidak membahayakan nyawanya gitu. Selama kita masih bisa mendampingi ya gitu kan. Jadi biarkan, ketika Sean itu udah mulai tertarik dengan manjat-manjat, ya sudah, kita biarkan aja daripada dia nanti takut, ya kan, atau dia trauma. At least dia udah usaha nih gitu untuk menggerakkan motorik kasarnya gitu, untuk melatih motorik kasarnya gitu. Jangan sampai nih laki nanti disuruh benerin lampu atau naik tangga, naik yang tinggi, dia takut. Saya sih selalu itu, daripada itu, selagi kita masih bisa mendampingi dan tidak terlalu membahayakan nyawanya, it's okay, menurut saya sih gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih, memang kita nggak suka, tetapi memang Sean ini lebih suka yang misalnya belajar, mari kita hitung kayak misalkan bola, kita baca gitu. Dia suka, dia antusias dari awal, dia antusias baca buku, kemudian melihat buku, cerita dan lain-lain, itu antusias. Dia berhitung dengan kayak flipbook, tahu kan flipbook, yang buku yang bisa dibuka ditutup gitu kan, bukunya itu kayak animasi gitu, tapi nggak kertas aja. Nanti suatu saat saya bawakan ya, saya ambilkan. Jadi di situ memang dia tertarik gitu, kalau misalkan dengan aktivitas yang nggak banyak menggunakan motorik kasarnya gitu. Tapi saya tetap memperhatikan itu, bahwa itu suatu hal yang harus dia capai juga, pada saatnya juga dia perlukan itu dalam hidupnya gitu kan. Jadi memang itulah tadi, anak itu bukan kertas kosong gitu. Anak itu bukan
eh, benda statis atau objek statis yang sangat tergantung kita. Enggak, dia udah punya bentuknya sendiri. Jadi memang apa ya, oke, dia kalau suka berhitung, suka itu, ya sudah, saya fasilitasi aja. Saya lihat kayak mainan-mainan edukatif apa yang bisa mendukung apa perkembangan otaknya, tapi juga tidak mengenyampingkan kemampuan-kemampuannya yang lain. Jadi saya tidak berfokus pada kemampuan otaknya, kemampuan berpikirnya, bukan otak ya, maksudnya kemampuan berpikirnya, tapi juga kemampuannya yang lain gitu kan. Misalkan kayak musikal, sebisa mungkin musikal, kemudian psikomotorik kasar, saya ajak renang, saya ajak manjat-manjat, naik tangga, nggak apa-apa, saya bisa, mama di sini, papa di sini, kayak gitu. Jadi karena ya saya dan suami sudah mengenal, ya memang kita dulu emang kita nggak tertarik di situ gitu, emang kita ya udah gitu. Artinya anak-anak kita nggak akan jauh dari situ, logikanya ya, secara ilmiahnya kan begitu. Secara ilmiahnya kan kita harus kenal kita dulu kan, baru bisa mendirikan. Oke, memang kita orangnya strict. Kalau anak kita punya kemauannya keras, kalau anak kita kemauannya keras juga, ya kita harus itu kan, legowo kan nerima itu. Kalau kita emang orangnya memang apa sih, frontal, reaksioner, kemudian dua-duanya frontal misalkan, tiba-tiba kita pengen punya anak yang penurut, kan itu secara ilmiah itu kan nggak masuk gitu kan. Artinya memang dari situ saja kita itu sudah paham bahwa anak itu bukan kertas kosong. Ya, itu tadi yang mungkin bisa saya bagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.